garing 2025 garing PM titik Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dava Agritia akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor registrasi 352-P-B-2025-PN Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dava Agritia pada hari Selasa 2 Desember 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum, apakah para terdakwa sudah siap? Para terdakwa telah siap, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan menghadiri para terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa 1, atas nama Muhammad Zaki, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa 2, atas nama Dava Agritia, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah. Saya akan membacakan identitas para terdakwa sebagaimana yang telah terdapat di dalam berita acara persidangan. Identitas terdakwa 1. Nama lengkap Muhammad Zaki, tempat lahir Surakarta, umur garing tempat tanggal lahir 22 tahun garing 23 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Serengan 2 RT 4 RT 04 garing RW 12 Danukusuman Surakarta. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Identitas terdakwa 2. Nama lengkap Dava Agritia, tempat lahir Boyolali, umur garing tempat tanggal lahir 25 tahun garing 27 September 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Rembun RT 01 garing RW 04 Gomosari Kabupaten Boyolali. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Apakah benar yang dibacakan adalah identitas para terdakwa? Benar, Yang Mulia. Apakah sebelumnya para saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Benar, Yang Mulia. Apakah para saudara terdakwa pada hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Yang Mulia, saat ini kami didampingi oleh kuasa hukum kami. Apakah benar yang di sana adalah penasihat hukum para saudara? Benar, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada mohon ditunjukkan? Ya, Yang Mulia, saya membawa. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa dan kepada penuntut umum silakan maju untuk memeriksa surat kuasa. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 352-PI-B-2025-PN Surakarta. Identitas terdakwa nama Muhammad Zaki, tempat tanggal lahir Surakarta 23 Oktober 2003. Umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Serengan RT 4 RW 12 Danukusuma Surakarta. Yang kedua, nama Dava Agritia, tempat tanggal lahir Boyolali 27 September 2000, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Desa Rembun RT 1 RW 4 Gomosari Boyolali. Riwayat penahanan oleh penyidik sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 di Rutan Polresta Surakarta.
diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025 di Rutan Polresta Surakarta. Dakwaan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah milik Ibu Devi Kameliana yang beralamat di Jalan Pandawa nomor 5 Kacang Lawean Surakarta. Para terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Aditya secara bersama-sama dan bersekutu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada waktu tersebut rumah korban dalam keadaan kosong. Mengetahui kondisi rumah sepi, para terdakwa kemudian mendatangi rumah korban dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik korban secara melawan hukum. Kedua, bahwa untuk memasuki rumah, para terdakwa terlebih dahulu mencoba jendela samping menggunakan linggis yang sebelumnya telah disiapkan. Setelah jendela berhasil terbuka, para terdakwa masuk ke dalam rumah secara tanpa hak. Yang ketiga, di dalam rumah para terdakwa membagi peran masing-masing, bahwa terdakwa Zaki menuju ruangan tempat penyimpanan barang berharga dan dengan menggunakan linggis tersebut membongkar sebuah berangkas, kemudian mengambil uang tunai sebesar 30 juta milik korban. Sementara itu terdakwa Dafa pergi ke area garasi dan berusaha mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam milik korban dengan cara mencoba menyalakan kendaraan tersebut. Keempat, bahwa para terdakwa melakukan aksi yang kemudian diketahui oleh korban Ibu Devita saat beliau tiba di rumah sekitar pukul 23.15 WIB sepulang membeli makanan. Saat hendak mematikan motor, korban melihat terdakwa Dafa di garasi sedang berusaha membawa lampu sepeda motornya. Korban berteriak sehingga menarik perhatian para terdakwa Zaki yang masih berada di dalam rumah. Kelima, bahwa terdakwa Zaki kemudian menghampiri korban sambil memegang linggis dan mengucapkan ancaman agar korban tidak berteriak dan tidak melakukan perlawanan. Keenam, bahwa karena takut korban hanya dapat teriak meminta tolong dan para terdakwa kemudian melarikan diri meninggalkan rumah dengan membawa satu unit sepeda motor. Korban kemudian ditolong oleh para tetangga yang datang setelah mendengar teriakan. Ketujuh, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian berupa satu unit sepeda motor Vario 150 cc warna hitam, uang tunai 30 juta, kerusakan jendela dari berangkas akibat cokelan linggis, dan ketakutan trauma atas ancaman yang dilakukan para terdakwa. Dengan demikian, perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dan disertai ancaman kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan pidana kepada Muhammad Zaki dan Dafa Aditya selaku bagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Surakarta 16 Juni 2025. Penuntut umum Adesa J. Sosandera SHMH NIP 1999202020042007 Senyoka Astari SHMH NIP 1998052020042009. Baik, para saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah para saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Kami menyerahkan semuanya kepada para saudara. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan eksepsi? Tidak Majelis Hakim yang terhormat, kami mohon waktu 1 minggu untuk mengajukan eksepsi. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk membuat eksepsi, maka sidang ditunda 1 minggu. Kepada para pihak diperintahkan supaya hadir pada hari Selasa, 9 Desember 2025 dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa. Terdakwa tetap ditahan dan dihadapkan kembali pada sidang berikutnya. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditunda. Sidang dilanjutkan. Selasa 9 Desember 2025. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352/IP/2025
352-P.B-2025-PN atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Agritia pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghentikan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilahkan untuk masuk dalam ruang persidangan. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa. Saudara penasihat hukum terdakwa, apakah saudara sudah siap dengan eksepsinya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan eksepsi diserahkan kepada majelis dan diserahkan kepada penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Baiklah, silakan penasihat hukum untuk membacakan eksepsinya. Eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara 352/PIDB 2025 PN Surakarta atas nama terdakwa 1 Muhammad Zaki, tempat lahir Surakarta, umur tanggal lahir 22 tahun 23 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Sarangan RT 04/RW 12 Donokusuman Surakarta, agama Islam, pekerjaan wira swasta, terdakwa 2, nama lengkap Dafa Agritia, tempat lahir Boyolali, umur tanggal lahir 25 tahun 27 September 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Rembun RT 01 RW 04 Nogosari, Kabupaten Boyolali, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Untuk kemudian terdakwa dalam perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 325-PIP-B-2025 PN Surakarta tanggal 3 Desember 2025. Dakwaan pertama, pasal 365 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, atau kedua, pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan nomor 01-7/2025 Surakarta, kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 352-PI-B-2025-PN Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Jalan Slamet Riyadi nomor 290 RT 04 RW 1 Sriwedari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi surat formil dan material. Jika syarat material tidak terpenuhi, dakwaan batal demi hukum. Sebagai penasihat hukum terdakwa, kami, Octavia Avelin, SH.MH, dan Astrid Fabriska, SH.MH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2025, mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. 1. Alat bukti tidak sah. Dakwaan tidak menyertakan minimal 2 alat bukti sah sebagaimana diatur pasal 183 KUHP. Kronologi kejadian hanya berdasarkan keterangan sepihak tanpa hubungan bukti fisik seperti alat bukti linggis, sidik jari, atau saksi mata selain korban. Tidak ada pemeriksaan visum untuk membuktikan kekerasan atau ancaman linggis. Kedua, prematur dan tergesa-gesa. Penuntut umum gagal membuktikan niat khusus terdakwa untuk melakukan kekerasan sebagaimana unsur pasal 365 KUHP. Ancaman linggis tidak didukung bukti autentik. Dakwaan tidak jelas. 3. Pertentangan unsur dan fakta. Dakwaan menyatakan terdakwa merusak rumah pasal 363 KUHP, tetapi tidak menjelaskan bentuk kerusakan seperti kerusakan fisik jendela atau brankas yang diverifikasi oleh ahli. Pasal 365 ayat 2 KUHP mensyaratkan kekerasan saat pencurian, namun ancaman linggis terjadi setelah pencurian ketika terdakwa hendak kabur sehingga tidak memenuhi unsur waktu. Keempat, kesalahan korelasi pasal. Pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP tidak dapat diakumulasi tanpa pembuktian terpisah. Penuntut umum memaksakan kedua pasal tanpa dasar yang jelas. Permohonan, berdasarkan uraian di atas, kami memohon Majelis Hakim 1. Menerima eksepsi kami dan menyatakan dakwaan tidak cermat dan tidak jelas. Kedua, membatalkan demi hukum surat dakwaan nomor 352/PID-B-2025-PN
Baik, apakah ada jawaban dari penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Baik, karena penuntut umum tidak mengajukan jawaban, maka sidang kita tunda minggu depan dan pada hari Selasa, 16 Desember 2025 dengan agenda pembacaan putusan sela. Oleh karena itu, terdakwa tetap ditahan dan dihadapkan kembali pada sidang berikutnya. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditunda. Sidang dilanjutkan. Selasa 16 Desember 2025. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352-PB/2025-PN Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dahwa Aditya akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352-PB/2025-PN Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dahwa Aditya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, dipersilakan memasuki dalam ruang sidang. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela. Sebelumnya saya bacakan putusan sela ini, maka saya harap untuk semua pihak menyimak dengan seksama. Putusan sela nomor registrasi perkara 352-P.B/2025-PN Surakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana umum dengan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Nama Muhammad Zaki, tempat tanggal lahir Surakarta, 23 Oktober 2003, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Serangan RT 10/RW 12 Serangan Danu Kusuma Surakarta. 2. Nama Dahwa Aditya, tempat tanggal lahir Boyolali, 27 September 2000, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Rembun RT 10/RW 12 Rembun Nogosari Boyolali. Penahanan. Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 dan diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini, setelah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara 352-P.B/2025 PN Surakarta tertanggal 16 Juni 2025 yang disampaikan pada hari persidangan tanggal 24 Juni 2025, menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dakwaan terhadap para terdakwa Muhammad Zaki dan Dahwa Aditya yang pada pokoknya mengurangi sebagai berikut. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat bertepatan di rumah milik korban Ibu Esa Nur Sahida di Jalan Pandawa nomor 5 Pajang Rawean Surakarta, para terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan disertai ancaman kekerasan. Bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan mengetahui kondisi tersebut, para terdakwa mendatangi rumah korban dengan maksud mengambil barang-barang milik korban secara melawan hukum. Bahwa para terdakwa mencongkel jendela samping menggunakan linggis yang telah disiapkan, lalu masuk ke rumah tanpa hak. Selanjutnya, para terdakwa membagi peran masing-masing, di mana terdakwa Zaki menuju ruang penyimpanan barang dan membongkar semua berangkas menggunakan linggis, hingga berhasil mengambil uang tunai sebesar 30 juta rupiah milik korban. Sedangkan terdakwa Dahwa menuju area garasi dan berusaha mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam milik korban. Bahwa aksi para terdakwa kemudian diketahui oleh korban yang tiba di rumah sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Saat memakaikan kendaraan, korban melihat terdakwa Dahwa sedang berusaha membawa kabur sepeda motornya, dan terdakwa Zaki menghampiri korban sambil menodongkan linggis serta mengancam agar korban tidak berteriak. Bahwa karena takut, korban hanya dapat berteriak meminta tolong, dan para terdakwa kemudian melarikan diri meninggalkan rumah dengan membawa satu unit sepeda motor
Korban kemudian ditolong oleh para tetangga yang datang setelah mendengar teriakan. Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian berupa uang tunai senilai 30 juta rupiah, kerusakan jendela dan berangkas akibat congkelan linggis, serta ketakutan dan trauma atas ancaman para terdakwa. Bahwa atas perbuatan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwahan pasal 365 ayat 2 KUHP serta pencurian dan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama disertai ancaman kekerasan. Menimbang bahwa setelah membaca nota keberatan terdakwa, penasihat hukumnya yang dibuat pada tanggal 1 Juli 2025 dan telah disampaikan pada hari persidangan tanggal 7 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut. Pendahuluan. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwahan harus memenuhi surat formil dan material. Jika syarat material tidak dipenuhi, dakwahan batal demi hukum. Sebagai penasihat hukum terdakwa, kami, Octavian Evelyn, SHMH dan Astika Preska, SHMH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2025, mengajukan keberatan terhadap dakwahan penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. Dakwahan tidak cermat. 1. Alat bukti tidak sah. 2. Prematur yang tergesa-gesa. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon majelis hakim 1. Menerima eksepsi kami dan menyatakan dakwahan tidak cermat dan tidak jelas. 2. Membatalkan demi hukum surat dakwahan nomor 352-PI-B-2025-PN Surakarta. 3. Mengembalikan berkas ke penuntut umum untuk penyempurnaan. Ketidakjelasan dari dakwahan tim penuntut umum ini berawal dari ketidakcermatan dan penelitian perkara dan sampai perumusan ini dakwahan tersebut. Dalam dakwahan tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai unsur-unsur dari delik dan dakwahan yang kemudian dipadukan dengan uraian perbuatan material. Pembuatan yang dilakukan oleh saudara Muhammad Zaki dan Dafa Agritia. Demikian nota keberatan dan atas nama para terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Agritia telah kami bacakan sampai pada majelis hakim yang mulia dalam persidangan pada hari Selasa 7 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Surakarta. Menimbang bahwa atas dalil-dalil keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim yang mempertimbangkan sebagai berikut. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa surat dakwahan tidak sah karena tidak mencantumkan atau tidak didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana pasal 183 KUHP. Majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan atau tidaknya alat bukti bukan merupakan syarat untuk menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan. Menimbang bahwa alasan penasihat hukum yang menyatakan bahwa penuntut umum gagal membuktikan unsur kekerasan atau ancaman sebagaimana pasal 365 KUHP. Majelis berpendapat bahwa penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur delik merupakan persoalan pembuktian, bukan syarat formil dakwaan. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdapat pertentangan antara unsur dan fakta dakwaan merupakan keberatan yang sudah memasuki pokok perkara. Menimbang bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa yang mendalilkan adanya kesalahan korelasi pada pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP tidak beralasan karena jaksa penuntut umum dalam perkara ini menggunakan dakwahan tunggal yaitu pasal 365 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa setelah meneliti secara menyeluruh uraian dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, majelis hakim menemukan bahwa dakwahan telah menguraikan secara rinci mengenai tanggal, waktu, dan lokasi kejadian, cara para terdakwa memasuki rumah korban, peran masing-masing terdakwa, barang-barang yang diambil, ancaman yang dilakukan, serta kerugian yang ditimbulkan. Menimbang bahwa seluruh alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa pada dasarnya telah memasuki wilayah pembuktian, bukan syarat sah surat dakwaan. Menimbang bahwa karena pemeriksaan perkara harus dijatuhkan, maka perhitungan dan pembebanan biaya perkara harus ditangguhkan hingga putusan akhir. Memperhatikan pasal 143 dan pasal 156 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Agritia yang menyatakan bahwa surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan batal demi hukum. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor 352-PI-B-2025-PN Surakarta tertanggal 16 Juli 2025 yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 24 Juni 2025 telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP.
dan dapat dijanjikan dasar pemeriksaan lebih lanjut dalam pokok perkara. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. 4. Mengingat sifatnya putusan selah, maka perhitungan dan pembebanan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir. Demikian diputuskan pada rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa 16 Desember 2025 oleh kami, Noval Afif SHMH selaku Majelis Hakim Ketua, dan Rusdiana Firnanda SH serta Oktaviani Hersita SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan oleh panitia pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh penuntut umum Agil Jazia SHMH dan Jenny Nova SHMH, serta terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Aditya yang didampingi oleh penasihat hukumnya Octavia Evelyn SHMH dan Tifa Prista SHMH. Surakarta, 16 Desember 2025. Majelis Hakim Noval Afif SHMH NIP 232111339. Hakim anggota 1 Rusdiana Firnanda SHMH NIP 232111327. Hakim anggota 2 Octaviani Hersita SHMH NIP 232111309. Baik, sidang hari ini ditunda. Jika ada yang keberatan terkait putusan selah yang baru saja dibacakan, bisa mengajukan keberatan setelah putusan akhir. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Selasa 23 Desember 2025 dengan agenda pembuktian. Oleh karena itu, terdakwa tetap ditahan dan dihadapkan kembali pada sidang berikutnya. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditunda. Sidang dilanjutkan. Selasa 23 Desember 2025. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352/PIT-B/2025/PN Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Aditya akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352/PIT-B/2025/PNS Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Aditya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Jaksa penuntut umum, Kami menghadirkan 3 orang saksi, Yang Mulia. baik, silakan dihadirkan para saksi. Saudari jaksa penuntut umum, saksi ini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, saksi 2 dan saksi 3 yang mulia. Kepada para saksi, sebelumnya memberikan keterangan, silakan untuk menyerahkan kartu identitas saudari. Baiklah, sebelum para saksi memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang para saksi harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Untuk itu, apakah para saksi bersedia untuk disumpah? Baik, kami bersedia yang mulia. Baik, mohon saudari saksi berdiri dan maju 2 langkah ke depan untuk diambil sumpahnya. Saudari saksi mohon ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, bahwa akan keterangan tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan para saksi dipersilakan duduk kembali. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah para saksi mengerti? Kami mengerti yang mulia.
Baiklah, kepada para saudari saksi korban, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari. Sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama, Devita Miliana. Tempat atau tanggal lahir, Surakarta, 25 Maret 1999. Jenis kelamin perempuan, umur 26. Agama Islam, alamat Jalan Pandawa nomor 5 Kacang Lawen, Surakarta. Pekerjaan pegawai negeri sipil kebangsaan Indonesia. Apakah benar saudari saksi? Benar yang mulia. Baik, apakah saudari saksi kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari saksi apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Ya yang mulia, saya mengetahui perkara ini terkait pencurian sepeda motor dan uang tunai senilai 30 juta rupiah di rumah saya. Saudari saksi tahu dari mana bahwa telah hilang satu unit sepeda motor Vario 150 cc dan uang tunai senilai 30 juta rupiah? Saya mengetahuinya pada saat pulang rumah setelah membeli makanan di warung makan warungan. Saya mendengar suara dari garasi. Saya curiga, lalu saya masuk ke garasi dan melihat terdakwa Dava sedang mencoba mengambil sepeda motor saya. Lalu saya berteriak dan teriakan saya didengar terdakwa Zaki yang menghampiri saya dengan menodongkan sebuah linggis. Lalu mereka segera pergi dengan membawa sepeda motor Vario 150 dan uang tunai senilai 30 juta rupiah. Bagaimana reaksi saudari telah mengetahui hilangnya sepeda motor dan uang saudari? Saya bingung dan marah dan ingin mencari siapa yang mencuri sepeda motor dan uang saya. Baik, coba saudari jelaskan saat saudari mengetahui hilangnya sepeda motor dan uang saudari. Apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Ada yang mulia, yaitu jendela samping rumah saya rusak dan berangkas rusak karena dibobol menggunakan linggis. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik yang mulia. Apakah benar ini adalah sepeda motor milik saudari? Iya benar yang mulia. Dalam foto tersebut merupakan sepeda motor Vario saya dan uang saya yang hilang dari berangkas senilai 30 juta. Baik, silakan saudari jaksa penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Saudari saksi, apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudari sudah dikunci? Iya benar, saya selalu mengunci stang sepeda motor saya. Saudari saksi, apakah benar kunci motor terdapat di dashboard motor? Benar, biasanya memang kunci motor selalu berada di dashboard motor. Cukup yang mulia, terima kasih. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia, terima kasih atas kesempatannya saudara saksi. Ingin saya tanyakan, kapan Anda menyadari sepeda motor Anda itu telah hilang atau dicuri? Pada saat itu, pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 11 malam, ketika saya sedang keluar untuk membeli makanan di warung Lamongan di Karawan. Setelah saya membeli makanan, ketika hendak mengajukan motor di garasi, saya mendengar suara gemuruh. Dari dalam, suara yang tidak biasa kencang lalu tersebut. Saya curiga, lalu segera masuk ke area garasi dan mendapati seorang pria yang merasa benar. Sedang berupaya menyalakan motor dan tersebut. Saat saya tiba, garasi motor dalam keadaan hidup. Akan tetapi ada seorang kepala masuk di rumah. Sebagai saksi, saya tanyakan lagi bisa menambahkan beberapa kondisi yang tidak saat diberitakan tadi. Apakah benar itu karena masih tidak motor Anda yang hilang? Benar, bahwa motor Vario dengan nomor polisi AB 123 ini itu milik saya. Silakan hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Baik, saudari saksi, apakah saudari sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudari terkait pencurian sepeda motor dan uang saudari? Yang mulia, saya sempat bertanya kepada tetangga saya dan mereka akan memberikan kesaksian di persidangan ini.
saat saya mengambil. Baik, keterangan dari saksi janggal tersebut dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Selanjutnya kepada saudari saksi 2, apakah saudari saksi dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Siap yang mulia, saya sedang dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, saya akan menanyakan identitas dari saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama Erika, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Februari 2000. Jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun, agama Islam, alamat Jalan Pandawa nomor 4 Majal, Kawayan Surakarta, pekerjaan perawat, bangsa Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Saya mengetahui ya. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Saudari saksi, ketika saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Siap yang mulia. Terkait penemuan di berdiri di rumah istri kita pada tanggal 20 April 2020. Baik, silakan penuntut umum apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Apa saudari mengetahui telah terjadinya tindak pidana perampokan? Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 20 April 2020 sekitar pukul 10.12 waktu Barat Mandawa nomor 5, Kacung Kawayan Surakarta. Apa yang bisa saudari ketahui terkait peristiwa ini? Kebetulan pada saat itu saya hendak bekerja, berangkat bekerja semalam ke rumah sakit. Sekitar pukul 11 malam saya mendengar suara teriakan yang tidak biasa dan saya mengambil rumah ibu Devita dan melihat korban dalam keadaan pasrah. Setelah itu saya menenangkan korban, kemudian menyatakan mengenai apa yang telah terjadi dan kemudian ibu Devita menyampaikan seluruh kejadian yang telah terjadi. Cukup yang mulia. Baik, saudari GPU. Selanjutnya, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang menanyakan? Saudara saksi, barang atau benda apakah yang telah dicuri dan berapakah besar kerugian? Uang senilai Rp20 dan sebuah sepeda motor benda parkir minta 150 cc untuk yang mulia. Selanjutnya, pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Dan saya cukup. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih saudara saksi. Apakah saat melakukan penangkapan tersangka ada seorang di lokasi? Siap pada saat itu menjawab bersama dengan Pak. Kepada jaksa penuntut umum, apakah dia ingin menanyakan kepada saksi? Baik, saudara saksi, apakah saudari saksi akan menambahkan keterangan yang saudari ketahui lagi? Yaitu sementara itu Saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali ke persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. siap yang mulia. Selanjutnya, kepada saudari saksi 3, atas nama Indati, apakah saudari siap jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Dan saya jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, saudari saksi, saya akan menanyakan identitas diri saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama, Berti, tempat tanggal lahir Surakarta 30 Februari 1999, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun, agama Islam, alamat Jalan Pandawa, Jakarta, Kawayan Surakarta, pekerjaan karyawan pabrik, bangsa Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah saudari saksi mengenal korban? Siap, saya mengenal yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan korban? Tidak yang mulia, saya hanya sebagai anak korban yang sudah mengenalnya sejak lama. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas
Dasmani dan Pak Hani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini. Baiklah, bisa saya lihat identitas saudara. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia bersumpah? Baik, mohon saudari saksi, mohon maju langkah ke depan untuk diambil sumpahnya. Saudari saksi mohon ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan saudara saksi duduk kembali. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara akan memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 80 tahun. Sebagaimana diatur pasal 240 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, yang mulia saya mengenal terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak, yang mulia, saya hanya sebagai perawat yang sudah bertenaga dengan terdakwa sejak lama. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, seberapa dekat hubungan saudara dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa hanya sebatas tetangga. Kebetulan saya bertempat tinggal di samping rumah terdakwa. Kemudian, apakah saudara mengetahui kegiatan sehari-hari terdakwa? Untuk sehari-harinya saya tidak mengetahui secara pasti yang mulia. Namun yang saya ketahui terdakwa bekerja sebagai wira swasta. Apa yang saudara ketahui terkait dengan kondisi ekonomi terdakwa? Ya, yang mulia, setahu saya terdakwa memang sedang mengalami kesulitan karena baru saja di PHK dari tempat kerjanya, sehingga kondisinya belum stabil dan pendapatannya terputus setelah di PHK. Terdakwa terlihat berusaha mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah saudara mengetahui terkait dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya? Ya, yang mulia, saya baru mengetahui dan saya terkejut karena sepengetahuan saya Zaki adalah orang yang baik dan juga rajin mengikuti kegiatan desa seperti gotong royong hingga kamling. Cukup yang mulia. Baik, untuk selanjutnya, saudara penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya saudara saksi. Apakah saudara pernah melihat terdakwa dengan temannya yang bernama Dapat membawa sepeda motor Vario di kediamannya? Tidak, saya tidak pernah melihatnya. Saudara saksi, apakah terdakwa pernah melakukan tindakan pencurian di komplek atau kampung Anda? Kalau sepengetahuan saya di kampung tidak pernah masalah. Baik, mungkin cukup yang mulia. Baik, silakan Hakim Anggota 1 apakah ingin menambahkan? Dari saya Bagaimana Hakim Anggota 2 apakah ingin menambahkan? cukup yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara ingin menambahkan keterangan lain? Ibu yang dia Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali ke persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Kepada saudara saksi atas nama Miftah Huda, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saudara saksi, saya akan menanyakan identitas diri saudara dan saya meminta saudara menjawabnya dengan jelas.
saudara mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia, saya hanya sebagai tetangga terdakwa. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, bagaimana karakter atau sifat terdakwa Dava di lingkungan tempat tinggal? Terdakwa adalah orang yang sangat baik pada warga dan aktif mengikuti kegiatan pos kamling. Selama di kediamannya, apakah terdakwa pernah menunjukkan hal-hal mencurigakan? Tidak, Bu. Terdakwa ini orangnya terbuka dan ramah kepada orang lain. Sepanjang pengetahuan saudara, apakah terdakwa pernah melakukan tindakan perampokan di kampung tempat saudara tinggal? Tidak pernah, Bu. Sepengetahuan saya, terdakwa tidak pernah melakukan tindak perampokan di kampung kami. Cukup Yang Mulia. Silakan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesimpulannya. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah melihat terdakwa Dava keluar bersama-sama dengan saudara Zaki? Pernah, Bu. Karena saya tahu mereka berteman. Apakah terdakwa pernah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap saudara? Tidak pernah sekali, Bu. Sesuai yang saya katakan tadi, Mas Dava ini ramah sekali orangnya. Saudara saksi, apa pekerjaan dan aktivitas terdakwa yang saudara ketahui? Setahu saya terdakwa bekerja sebagai wira swasta dengan penghasilan yang tidak tetap. Saya mengetahui terdakwa sering didatangi oleh Bapak Lektar Bu Jaksa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya rasa cukup. Baik, saudari Hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Saudara saksi, selama saudara mengenal terdakwa, apakah pernah melihat gelagat yang mencurigakan terkait tindak kejahatan? Tidak pernah yang mulia. Baik, itu saja. Kepada Hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Saya cukup Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk kembali hadir di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lain. Saudari penasihat hukum, apakah ada ingin saksi lain yang akan dihadirkan ke dalam ruang persidangan? Sudah cukup Yang Mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2025 dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa tetap ditahan dan dihadapkan kembali pada sidang berikutnya. Demikian sidang hari ini dinyatakan telah selesai dan akan ditunda. Sidang dilanjutkan Selasa 30 Desember 2025. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352-B/2025 Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dava Agritia akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352-B/2025-PN Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dava Agritia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa saudara penuntut umum. Silakan terdakwa untuk dihadirkan di ruang persidangan. Kami akan memeriksa keterangan dari terdakwa Zaki terlebih dahulu. Apakah terdakwa Zaki sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan saya memberikan keterangan pada persidangan ini. Sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Tidak Yang Mulia. Saudara penuntut umum silakan ditunjukkan barang buktinya. Saudara terdakwa, apakah benar foto tersebut dengan nomor polisi AD1234E adalah foto yang Anda curi? Benar Yang Mulia. Dengan siapa terdakwa mencuri? Saya mencuri dengan teman saya. Siapa yang mempunyai ide untuk mencuri? Yang punya ide untuk pertama kali adalah saya. Apakah saudara terdakwa curi? Saya mencuri sebuah motor Vario dengan nomor plat AD123 EI dan uang dengan nominal 30 juta ya.
Bagaimana kronologi pencurian yang saudara Zaki dan saudara Dava lakukan? Baik yang mulia, saya akan menceritakan dari awal. Saya melakukan pencurian ini karena terlilit ekonomi. Karena saya baru saja kehilangan dari pribadi. Sudah 2 bulan tidak ada pemasukan. Saya tinggal sendiri, belum menikah. Semua biaya hidup saya tanggung sendiri dan harus mengirim sedikit uang untuk bapak ibu saya di kampung. Karena putus asa, saya mulai mencari rumah yang sering kosong. Lalu 2 hari kemudian, 2 hari sebelum kejadian, saya dapat memantau rumah korban. Saya lewat beberapa kali dan melihat rumah itu gelap setiap malam, terutama setelah jam 22.00. Jendela samping rumah itu juga terlihat tidak memakai teralis dan posisinya tersembunyi. Jadi, kami yakin itu cara paling mudah untuk masuk. Pada malam kejadian, 20 April 2020, sekitar jam 11 malam, saya melihat pemilik rumah sudah keluar. Akhirnya, saya merasa itu adalah waktu yang tepat. Dan saya juga saat itu membawa linggis. Kami datang ke rumah korban dan saya mencoba jendela samping sampai terbuka, lalu kami masuk. Setelah masuk, saya langsung ke kamar itu dan menemukan berangkas. Saya coba pakai linggis dan setelah beberapa usaha berangkas itu terbuka. Dalamnya ada uang senilai 30 juta dan saya masukkan ke tas. Saat saya keluar dari kamar, Dava bilang motor di garasi sudah berhasil dinyalakan. Tapi tiba-tiba korban pulang. Korban melihat motornya di luar dan langsung berteriak. Saya panik dan spontan mengangkat linggis ke arah korban supaya korban mundur dan kami bisa kabur. Dava naik motor dan saya langsung ikut di belakangnya sambil membawa tas berisi uang. Kami kabur membawa motor korban dan uang tersebut. Untuk apa hasil pencurian yang terdakwa lakukan? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saudara Zaki, apakah saudara sadar bahwa memantau rumah korban terlebih dahulu menunjukkan bahwa pencurian ini direncanakan? Iya, Bu Jaksa, saya akui itu direncanakan. Apakah benar saudara membagi tugas dengan terdakwa Dava sejak awal? Benar, saya masuk ke kamar mengambil uang dan Dava bertugas mengambil motor. Saat menodongkan linggis, apakah saudara menyadari itu mengintimidasi dan membuat korban ketakutan? Iya, saya menyesal sudah melakukan. Baik, itu yang mulia. Kepada penasihat hukum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia, saudara Zaki, dalam perkara ini saudara diketahui membawa sebuah linggis. Bisakah saudara jelaskan untuk tujuan apa saudara membawa linggis tersebut? Linggis itu saya gunakan untuk menutup jendela dan membuka berangkas. Saya sudah melihat berangkas di kamar korban sendiri. Jadi apakah benar linggis itu bukan saudara bawa untuk melukai korban, melainkan secara khusus untuk membuka jalan masuk dan membongkar berangkas berisi uang? Iya, linggis itu tidak saya bawa untuk melukai siapapun. Tujuannya adalah untuk mencongkel jendela dan membuka berangkas di kamar. Saudara Zaki, apakah benar alasan saudara melakukan ini karena kesulitan ekonomi, bukan karena niat jahat sejak awal? Benar, saya melakukan ini karena kesulitan ekonomi. Saya cukup dari kami yang mulia. Baik, hakim anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, saudara terdakwa. Apakah saudara menyadari rumah korban adalah tempat tinggal pribadi yang seharusnya dilindungi? Dia yang mulia. Baik, itu. Silakan hakim anggota 2, masih ada yang perlu dipertanyakan. Terima kasih. Setelah kabur, apakah saudara dan Dava sudah berencana untuk membagi hasil pencurian itu? Dia yang mulia. Rencananya uang itu akan dibagi 2. Baik, dari saya cukup yang mulia. Selanjutnya, terdakwa Dava apakah sudah siap? Sebelum itu, kita mau menunjukkan alat buktinya dulu. Silakan. Ini adalah linggis yang dipakai untuk mencongkel jendela dari rumah ibu kita. Jadi ini berangkas serta uang 30 juta. Cukup yang mulia.
Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini yang mulia. Sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Tidak yang mulia. Saudara terdakwa bisa jelaskan bagaimana kronologinya? Baik yang mulia. Alasan saya ikut dengan Zaki karena saya juga sedang dalam kondisi yang sulit. Saya kerja harian dan hampir 2 minggu tidak dapat pekerjaan sama sekali. Saya tinggal sendirian dan kontrakan saya sudah 2 bulan menunggak. Saya bahkan beberapa hari sulit untuk mencari makan. Saat Zaki bilang sudah menemukan rumah yang sepi, saya ikut memantau. 2 hari sebelum kejadian, kami beberapa kali lewat depan rumah Ibu Devita dan melihat rumahnya gelap setelah jam 10 malam. Pada malam kejadian tersebut, setelah masuk lewat jendela samping, Zaki langsung ke kamar, sementara saya pergi ke garasi dan saya coba untuk menyalakan motor milik korban. Dan setelah beberapa kali mencoba, motor bisa menyala. Saya dorong keluar supaya siap dipakai untuk melarikan diri. Tapi korban pulang lebih cepat dari yang kami duga. Korban berteriak dan Zaki datang sambil bawa tas isi uang dan mengajukan linggis kepada korban. Saya langsung naik motor dan kami kabur membawa uang dan motor tersebut. Saudara Dafa, saya ingin memastikan pada malam kejadian, saudara langsung menuju garasi. Apakah saat itu saudara sudah mengetahui rencana mengambil motor korban? Benar yang mulia. Baik, dari penuntut umum silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia, saudara terdakwa. Untuk berapa kali mencoba menyalakan motor, artinya saudara benar sungguh-sungguh membawa motor korban, betul? Ya, betul yang mulia. Sudah cukup yang mulia. Dari penasihat hukum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Ya Bu, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Berarti saat saudara melakukan pencurian itu, benar Anda diajak saudara Zaki? Ya benar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya saya mengetahui Bu. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Ya Bu, saya akan menyesal. Baik, pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Baik, Hakim Anggota 1 silakan mengajukan pertanyaan. Dari saya cukup. Baik, Hakim Anggota 2 apakah ada pertanyaan? Cukup. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Kami belum mempersiapkan tuntutannya, maka kami mohon ke majelis hakim yang terhormat agar menunda sidang ini 1 minggu ke depan, agar kami dapat mempersiapkan tuntutan kami majelis hakim. Baik, apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan? Baik yang mulia, kami setuju sidang ditunda 1 minggu ke depan. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2026 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Pada karena itu, terdakwa tetap ditahan dan dihadapkan kembali pada sidang berikutnya. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang dilanjutkan. Selasa 13 Januari 2026. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352/PID/2026. Sidang dilanjutkan. Selasa 13 Januari 2026. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352/2025/PN atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Aditya akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352/P3B/2025/PN atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Aditya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang lalu, maka agenda sidang ini adalah mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum. Kepada saudara terdakwa atau penasihat hukum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan pembelaan atau pledoinya?
Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Nota pembelaan nomor perkara 352/PIJ-B/2025/PN Surakarta. Atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dava Agritia pada norma Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara nomor 362/PIJ-B/2025/PN Surakarta. Terdakwa Muhammad Zaki dan Dava Agritia di Pengadilan Negeri Surakarta yang bertanda tangan di bawah ini Octavia Indra SHMH, Asyifa Rizka SHMH. Kesemuanya adalah advokat pada tata hukum Octavia dan Asyifa yang bernama Jalan Sugoto Sarangan, Surakarta. Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Desember 2025 atas nama Muhammad Zaki, tempat lahir Surakarta, umur tempat tanggal lahir 22 tahun 3 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Serena NT 4 RW 12, Dulu Kusuman Surakarta, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Kemudian nama lengkap Dava Agritia, tempat lahir Boyolali, umur 25 tahun, tanggal lahir 27 September 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Desa Rambut NT 01 RW 04 Togosari Kabupaten Boyolali, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dengan ini perkenankan kami selaku penasihat hukum dalam perkara ini menjalankan hak kami untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi atas surat tuntutan Requisitor SDF Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah didakwa oleh SDF Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dalam dakwaan tidak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 dan 365 ayat 2 KUHP dilakukan pada malam hari bersama-sama dan dengan cara merusak pintu garasi rumah korban. Saudara Jaksa Penuntut Umum kami hormati bahwa surat tuntutan Requisitor SDF Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta yang terbuka untuk umum, di mana terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 dan 365 ayat 2 KUHP. Maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi kami bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental kepada kita semua, hingga pada akhirnya kami selaku penasihat hukum dari terdakwa dapat menyusun dan membacakan pledoi ini. Setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan Requisitor dari Jaksa Penuntut Umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut. Sidang dilanjutkan Selasa 27 Januari 2026. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352/IP/2025/PN Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dava Agritia akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara pidana nomor 352/PIJ-B/2025/PN Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dava Agritia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa satu sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Iya, siap ya, Mulia. Apakah saudara terdakwa 2 sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Siap ya Mulia. Putusan nomor 352/PI-B/2025/PN Surakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa 1. Nama lengkap Dava Agritia, tempat lahir Boyolali, umur garing tanggal lahir 25 tahun garing 27 September 2000.
jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Rembun, RT 01 garing RT 04, Nogosari, Kabupaten Boyolali, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Kedua, nama Muhammad Zaki, tempat lahir Surakarta, umur garing tanggal lahir 22 tahun garing 23 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Serengan, RT 04 garing RW 12 Danu Kusuman, Surakarta, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Primer, 1. Menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Subsidiar. Apabila majelis hakim pemeriksaan perkara aku berpendapat lain, maka kami memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa sebelumnya pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Melalui putusan sela tanggal 15 Juli 2025, majelis hakim pada pokoknya menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Agritia yang berpendapat bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, serta batal demi hukum. Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan secara seksama, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan nomor 352 garing P.B garing 2025 garing PN Surakarta tanggal 19 Juni 2025 dan diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUH. Dengan demikian, surat dakwaan tersebut sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pada tahap pembuktian. Mengingat sifatnya sebagai putusan sela, majelis hakim menangguhkan perhitungan dan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir dijatuhkan setelah seluruh tahapan tersebut dilakukan. Kemudian diajukan dan agenda musyawarah majelis hakim. Pertimbangan hukum menimbang bahwa majelis hakim setelah membaca seluruh berkas perkara, mendengar keterangan saksi-saksi serta para terdakwa di persidangan, dan memeriksa barang bukti yang diajukan, berpendapat bahwa proses pemeriksaan telah berlangsung sesuai ketentuan hukum acara pidana. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian barang bukti serta keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 serta pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, para terdakwa mendatangi rumah korban, Ibu Devita, dan masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan linggis. Menimbang bahwa ketika korban pulang dan memergoki para terdakwa Zaki kemudian menodongkan linggis sambil mengucapkan ancaman agar korban tidak melakukan perlawanan. Menimbang bahwa terdapat alibi para terdakwa yang mengaku bahwa berada di rumah masing-masing pada waktu kejadian, majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak didukung alat bukti apapun. Menimbang bahwa majelis hakim juga telah mempertimbangkan nota pembelaan para terdakwa yang memohon agar dibebaskan karena merasa tidak pernah melakukan pencurian sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan alat bukti yang saling bersesuaian dengan setelah menghubungkan dengan ketentuan pasal 365 ayat 2 KUHP, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah memenuhi secara sah dan meyakinkan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Agritia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa dalam pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa tahanan. 3. Menetapkan barang bukti. 1. Unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam. 1 buah linggis, uang tunai senilai 30 juta rupiah. 4. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp5.000. Dengan demikian diputuskan dengan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 16 September 2025
oleh kami, Noval Afif SHMH sebagai Majelis Hakim Ketua dan Rustiana Firnanda SHMH dan Octavia Hersita SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan setelah sidang terbuka untuk umum pada hari ini. Juga boleh hakim ketua majelis tersebut telah didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Yosi Rahma SHMH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penuntut umum serta para terdakwa dan penasihat hukumnya. Surakarta 16 September 2025. Ketua Majelis Hakim Noval Afif Fauzi SHMH NIP 232111339. Hakim anggota 1 Diana Firnanda SHMH NIP 232111327. Hakim anggota 2 Octaviani Hersita SHMH NIP 232111309. Baik, demikian putusan majelis hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa 1, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Kepada terdakwa 2, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik yang mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Peradilan Negeri Surakarta dengan nomor registrasi 352-P.B-2025-PN Surakarta atas nama terdakwa Muhammad Zaki dan Dafa Agritia dinyatakan selesai.